Sempat dipandang sebelah mata, sekarang makanan fermentasi justru semakin digemari karena manfaatnya untuk kesehatan. Salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi kayak sekarang. Nah, selain menambah nilai gizi makanan, proses fermentasi juga sering dilakukan untuk mengubah rasa dan tekstur, serta untuk mengawetkan makanan loh. Cekidot selengkapnya dalam episode Sensasi Fermentasi. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Teman-teman, proses fermentasi sudah dilakukan sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Tujuannya ada beragam, mulai dari mengawetkan makanan, membentuk cita rasa, sampai mendapatkan tekstur makanan yang diinginkan. Seperti saat membuat kue bika Bogor ini nih. Proses fermentasi harus dilakukan untuk mendapatkan rongga khas kue bika dan tekstur kue yang super lembut. Nah, berbeda dengan bika Ambon, kue bika khas Bogor ini terbuat dari talas loh. Bahan utamanya pastinya talas dong. Talasnya dikupas dulu ya, lalu dipotong dadu. Tanaman talas itu mudah sekali mengeluarkan getah. Tuh lihat, baru dipotong sebentar, getahnya sudah pada keluar. Karena itu, biar getahnya hilang, talas direndam dulu dengan garam. Lanjut, saatnya proses kukus talas. Talasnya dikukus dengan suhu 100 derajat. Waktu pengukusannya gak lama kok, cuma 5-20 menit. Tergantung banyak tidaknya talas yang dikukus. Lihat asapnya sampai ngebul. Wih, ternyata kalau talas dikukus warnanya jadi agak keunguan gitu ya. Talas harus diproses saat sudah dingin. Karena kalau dalam keadaan panas langsung diproses, bisa-bisa adonannya nggak mengembang. Nah, kita masuk ke proses pembuatan adonannya. Bahan-bahannya ada tepung sagu, santan, gula putih, kuning telur, mentega, garam, dan vermipan. Pertama masukkan gula, santan, dan butter. Semuanya dikocok sampai tercampur rata. Ternyata teknik manual seperti ini bisa menghasilkan rongga bika yang lebih bagus daripada menggunakan mixer loh. Keren. Tapi kalau urusan menghancurkan talasnya, pakai blender saja ya. Jangan manual, biar cepat. Nah, campuran talas inilah yang membuat kue bika punya tekstur yang lebih kenyal dan lembut. Gak perlu pakai pengental lagi. Kalau sudah, ditambahkan dengan tepung sagu. Campuran tepung sagu juga ikut mengenyalkan tekstur kue bikanya nih. Soalnya tepung sagu punya kandungan amilosa yang rendah. Amilosa itu adalah komponen penyusun tepung yang memberikan efek keras. Makanya setelah dimasak, tepung sagu jadi sangat kenyal. Oke deh, campur. Gak lupa kuning telur juga dimasukkan ya. Dan terakhir, masukkan air campuran vermipan deh. Lalu ditutup dengan plastik. Bika dibuat dengan proses fermentasi, makanya butuh vermipan. Proses fermentasinya butuh waktu selama 2 jam di suhu ruangan. Proses fermentasi ini bakal menguraikan senyawa makro menjadi senyawa mikro. Makanya kue bika jadi lembut dan mudah dicerna tubuh. Lanjut, kalau sudah baru deh ditambah pasta yang bisa memberikan rasa sekaligus warna yang cantik. Untuk bika mini ada 3 varian rasa. Ada rasa pandan yang berwarna hijau, ada rasa nangka yang berwarna kuning, dan ada talas yang berwarna ungu. Yummy! Kalau sudah, baru deh kita masuk ke proses oven. Untuk bika mini ini sih waktunya nggak lama kok. Cukup 30 menit saja sampai adonannya mengembang. Prosesnya belum selesai ya. Bika yang masih panas tidak boleh langsung dikemas karena bisa membuat kue bika jadi berjamur. Makanya harus didinginkan dulu selama 1 jam di ruangan berpendingin ini. Suhunya bisa mencapai 14 derajat Celcius. Dingin banget tuh. Nah, Pak Oga, ini bikanya Pak. Tolong didinginkan dulu ya Pak. Siap, Den Unyil.
Tapi ada komisinya kan nih. Kope dulu dong, Den. Ada deh Pak, tenang aja. Tapi asal jangan dimakan ya. Oke deh. Yaudah, Unyil ambil kue yang lain dulu deh kalau gitu. Nanti Unyil balik lagi Pak. Oke. Duh, Den Unyil kemana sih? Kok lama bener? Jadi ngantuk kan Oga. Tidur dulu bisa kali. Dingin. Aduh, dingin bener. Den Unyil, tolong Den. Karena tidak menggunakan bahan pengawet, bika ini hanya bisa tahan 4 hari di suhu ruangan atau 1 minggu jika disimpan di lemari berpendingin. Tapi tenang deh, kalau mau dimakan lagi, tinggal dipanaskan di microwave. Asal jangan di oven ya, nanti teksturnya bisa hancur. Makanan kenyal yang lembut gini memang selalu menjadi idola anak-anak seusia kita. Apalagi kalau warna-warni gini. Bikin ketagihan makan. Benar-benar mantul. Mantap betul. Dari umbi talas, kita geser ke umbi singkong yuk. Nggak cuma jadi idolanya orang Indonesia saja. Singkong juga jadi menu diet favorit orang Amerika loh. Makanya singkong asal Indonesia sampai dibekukan agar bisa dikirim ke negeri Paman Sam sana. Singkong akan dikupas dan dipotong dengan ukuran 6-10 cm. Karena singkong punya serat akar di bagian tengahnya, maka harus kita hilangkan dengan cara bor seperti ini. Jadi nggak perlu repot-repot membuang serat akar ketika disantap. Masukkan singkong ke dalam mesin shake conveyor. Goyang terus. Cara ini membuat singkong-singkong tidak saling menempel. Pembekuan singkong dilakukan di suhu minus 24 derajat Celcius. Cara pembekuan ini bikin singkong jadi awet sampai 2 tahun dan bebas bakteri. Nah, dulu sebelum teknologi pembekuan ditemukan, nenek moyang kita sudah mengawetkan singkong dengan cara difermentasi. Yap, singkongnya dibuat jadi peyem. Setelah singkong rebus mulai kering, waktunya melakukan fermentasi dengan tambahan ragi. Hasilnya nanti singkong jadi mengembang dan matang. Nah, biar peyem tradisional nggak kalah bersaing sama makanan kekinian, salah satu pengusaha kuliner di Bandung mengolah peyem menjadi breadstick peyem, camilan stik panjang dengan balutan coklat warna-warni. Yummy! Cekidot cara membuatnya yuk, come on! Bahan-bahan untuk membuat breadstick peyem ada tepung terigu, tepung singkong, ragi, gula, mentega, dan pastinya peyem. Mulai dengan haluskan peyem. Selain rasanya yang nikmat, peyem juga punya kandungan gizi loh. Energi dan karbohidrat adalah 2 kandungan tertinggi dalam peyem. Come on, sekarang buat adonannya. Campur semua bahan, lalu aduk sampai kalis. Oke deh, yuk mulai bentuk adonan menjadi bulat. Gulung adonan sampai berbentuk untayan seperti ini. Lalu potong sepanjang 15 cm. Sip, tata deh dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Agar adonan semakin mengembang dan hasilnya empuk, masukkan ke dalam mesin prover. Mesin ini bekerja seperti alat kukus. Panaskan adonan dengan uap 180 derajat Celcius selama 10 menit. Sip, lanjut panggang pada suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Hore, sudah matang nih. Tapi belum selesai ya. Gak hanya rasa asli peyem yang tersedia di sini. Ada juga varian coklat aneka rasa sebagai topping breadstick peyemnya. Lelehkan coklat, lalu siram ke breadstick peyem. Jangan lupa beri coklat tabur aneka warna biar lebih cantik. Camilan unik ini tahan selama 6 bulan loh. Yuk, siapa yang mau coba camilan peyem kekinian? Pelengkap makanan yang satu ini juga melewati proses fermentasi saat diproduksi. Yap, kecap.
Kecap juga merupakan salah satu makanan yang memiliki kandungan probiotik. Apalagi si kecap Jepang ini nih. Proses fermentasi lah yang membuat kecap Jepang memiliki rasa asam dibanding kecap biasa. Oke deh, kita sudah sampai di pabrik kecap Jepang nih. Lokasinya di Noda, Prefektur Chiba. Pabrik ini sudah membuat kecap dari tahun 1600-an loh. Uniknya, selama 400 tahun, bahan untuk membuat kecapnya masih sama. Tidak ada yang berubah. Ada 4 bahan utama, yaitu kedelai, gandum, garam, dan air. Ada juga ragi koji untuk fermentasi alami membuat kecap. Yuk, kita mulai dengan membuat soyu koji. Tambahkan ragi koji ke dalam campuran kedelai rebus dan gandum bakar yang sudah ditumbuk seperti ini. Sip, selanjutnya simpan campuran selama 3 hari agar jamur aspergillus bisa tumbuh. Oke deh, setelah 3 hari soyu koji sudah jadi nih. Tinggal tambahkan air garam. Nah, hasil jadinya disebut moromi. Yuk, masukkan moromi ke dalam tangki besar. Disinilah proses fermentasi terjadi. Waktunya bisa sampai berbulan-bulan loh. Yap, kecap kualitas bagus memang butuh waktu lama untuk membuatnya. Nah, zat enzim yang terbentuk saat pembuatan soyu koji mulai bekerja saat fermentasi nih. Enzim akan mengubah protein kedelai dan pati gandum menjadi asam amino dan gula. Gabungan asam amino dan gula inilah yang bisa menghasilkan 5 rasa sekaligus. Selain itu bisa menghasilkan warna kecap yang hitam. Sekarang masukkan moromi ke dalam kantung kain berbahan nilon. Lalu peras seperti ini. Nah, hasil perasan inilah yang dinamakan kecap. Dalam proses ini butuh kain nilon sepanjang 2.800 meter loh. Panjangnya. Lanjut, panaskan kecap dengan suhu tertentu. Berfungsi untuk mengatur warna dan aroma pada kecap. Sip deh. Sekarang kecap siap kita kemas nih. Pakai mesin kemas canggih dong. Kecap Jepang ini sudah dikirim ke lebih 100 negara, termasuk Indonesia juga. Banyak sekali masakan Jepang yang menggunakan kecap soyu ini. Salah satunya mie ramen. Mie khas Jepang ini menggunakan kecap soyu untuk menambah cita rasa. Pantas saja enak. Kecap soyu juga enak loh sebagai pelengkap rasa untuk cemilan. Ini bukan cilok ya, tapi mie terasi dango. Wah, teman-teman unyil, lah banget makannya. Fungsi kecap tidak hanya sebagai penambah rasa makanan saja, bisa juga untuk menghilangkan bau amis dan mencegah bakteri pada makanan. Mantap! Jadi, sudah pada tahu kan rahasia kelezatan masakan Jepang? Ini dia salah satu makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia, yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi, sehingga membuat teksturnya berubah menjadi kental. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan bakteri probiotik yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, sekarang ada banyak macam jenis yogurt, mulai dari creamy yogurt sampai yogurt drink bercita rasa manis yang dilengkapi dengan kandungan serat dari sayur dan buah kayak gini. Ini tangki susu sebagai bahan utama yogurt yang bisa menampung sampai 8.000 liter. Setiap hari susu dipindah ke dalam pabrik untuk diolah. Nah, sebelum diolah, susunya wajib melewati tes kualitas di laboratorium. Kalau warna susu berubah menjadi peach kayak oranye muda gitu, berarti kualitas susu bagus. Tapi kalau jadi merah, kualitas susu nggak bagus dan nggak boleh diminum. Susu yang lolos uji bisa langsung dipanaskan deh. Proses yang dinamakan pasteurisasi ini berguna untuk membunuh mikroorganisme jahat pada susu, seperti bakteri dan mikroba. Baru deh, simpan susu pada suhu minimal 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius.
Tujuannya supaya kualitas susu tetap terjaga dan menghambat perkembangan bakteri. Proses untuk membuat yogurt masih panjang nih. Susunya perlu didiamkan beberapa hari dulu. Saat proses ini, susu juga ditambahkan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi. Nantinya bakteri baik akan mengubah susu menjadi yogurt. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, bisa membuat tekstur, aroma, dan cita rasa yogurt juga enak. Yogurt yang dibuat khusus anak-anak ini nggak pakai pengawet dan dilengkapi sama nutrisi dari sayur dan buah. Manfaat yogurt buah dan sayur ini jadi lebih bagus daripada yogurt biasa. Minum 1 kotak setiap hari bisa memenuhi 30% kebutuhan serat harian anak. Jadi tetap aman, walaupun anak malas makan buah dan sayur. Soal kandungan gula, gak usah khawatir deh. Karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak, jadi aman deh. Walaupun yogurt ini dikhususkan untuk anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa minum kok. Biar pencernaannya bagus, kekebalan tubuh meningkat, jadi gak gampang sakit. Terus kesehatan tulang dan gigi juga terjaga. Buat yang bosan konsumsi yogurt, Unyil punya olahan yogurt yang bisa menjadi referensi nih. Kita bikin yogurt overnight atau yogurt yang disimpan semalaman. Biasanya yogurt overnight kayak gini dimakan saat sarapan. Bahannya gampang banget kok. Ada buah stroberi, biji-bijian serta kacang-kacangan kering atau yang biasa disebut dengan muesli, oat, yogurt cair dan kental. Simpan yogurt selama semalaman di lemari pendingin. Mencampurkan oat dengan yogurt serta menyimpannya ke dalam kulkas bisa mempertahankan nutrisi dan bakteri yang ada pada yogurt. Yogurt juga cocok menjadi asupan peningkat daya tahan tubuh saat pandemi seperti sekarang. Karena kandungan probiotiknya berperan penting dalam menjaga sistem imun. Berdasarkan penelitian, penurunan jumlah probiotik di dalam usus bisa menyebabkan ketidakseimbangan di usus. Ini bisa berbahaya karena 70 hingga 80% sistem imun tubuh ada di saluran cerna. Jadi saat bakteri probiotik berkurang, maka produksi zat imun tubuh pun ikut menurun. Makanya biar daya tahan tubuh kita kuat, kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan nih. Salah satunya ya dengan mengkonsumsi makanan fermentasi. Tapi harus yang mengandung probiotik ya. Selain yogurt bisa dari tempe, kimchi, kombucha, dan acar yang difermentasi dengan air garam. Yap, memang gak semua makanan yang difermentasi mengandung probiotik. Makanan probiotik harus mengandung mikroorganisme hidup saat dikonsumsi dengan jumlah yang cukup. Bakteri probiotik yang digunakan biasanya berasal dari keluarga Bifidobacterium dan Lactobacillus. Jadi harus cermat dalam memilih sumber probiotiknya ya. Unyil masih punya nih cara lain untuk menikmati yogurt yang kaya manfaat. Bisa disantap dalam bentuk camilan berlapis kayak gini. Nah, ini dia wafer rasa yogurt stroberi. Tapi sebelum icip-icip, kita lihat cara buatnya dulu yuk. Come on. Bahan dasar wafer yogurt hampir sama dengan bahan wafer lain. Ada tepung terigu dan perasa berbentuk pasta. Nah, yang beda bahan krimnya saja. Ada yogurt bubuk. Oke, kita buat adonan wafernya dulu nih. Caranya campur perasa, gula, tepung terigu, dan bahan coating atau pelapis krim terluar. Setelah tercampur rata, adonan wafer langsung kita tuang ke dalam deretan cetakan ini. Cur, cur. Panaskan selama 10 detik. Tada! Wafernya sudah jadi deh. Oke, lanjut lagi. Sekarang tuangkan krim stroberi ke wafer secara perlahan. Cur, cur. Lalu tumpuk wafer hingga 4 lapisan. Dan eratkan tiap lapisan dengan mesin press ini. Wih, keren kan teman-teman?
yang berlangsung selama 10 menit ini akan membuat suhu wafer turun menjadi 25 derajat Celcius. Dengan begini, krim dan wafer benar-benar menempel erat. Sip, baru deh potong wafer sesuai ukuran. Bisa berbentuk kotak atau juga persegi. Wah, wafernya sudah hampir jadi tuh. Ayo, siapa yang mau? Kalian saja ngiler kan? Apalagi Unyil nih yang ada di pabriknya langsung. Nah, sekarang kita lapisi wafer dengan adonan pasta yogurt. Cur! Lalu ratakan ya. Caranya semprot dengan angin bertekanan tinggi. Wush! Lapisan wafernya langsung rata deh. Tunggu dulu. Masih belum selesai loh teman-teman. Tahap terakhir, tuangkan adonan krim stroberi secara zigzag seperti ini. Wah, wafernya jadi makin cantik ya. Pada tahap akhir, kembali dinginkan wafer. Kali ini dengan suhu 13 derajat Celcius selama 15 menit. Sampai krim pelapisnya membeku. Hasilnya akan seperti ini nih. Siapa mau wafer rasa yogurt? Ini baru namanya camilan yang tidak saja enak tapi juga sehat teman-teman. Oh iya, yogurt itu kan banyak mengandung vitamin B, protein dan mineral. Jadi baik banget nih untuk tubuh kita. Mantap! Susunya susu. Susu segar pakai rasa kekinian. Wah, Pak Oga tuh. Mel, Pak Oga jualan susu tuh. Beliaunya? Loh, Pak Oga jual susu apa buah sih nih Pak? Kok ada buah stroberi gini? Iya nih Pak, Melani bingung deh. Pak Oga punya alat canggih nih. Bisa bikin susu pakai rasa asli. Gak percaya? Nih, Pak Oga buktiin. Hup, hup. Nah, coklat taruh di atas susu. Terus masukin deh. Sama stroberinya juga. Hup. Tunggu sebentar. Wah. Ini coklat buat Den Unyil, susu stroberi buat Non Melan. Wih, Pak Oga canggih bener deh nih. Hah, loh Pak, itu kenapa? Kok ngeluarin asap gitu sih? Asapnya makin banyak tuh Pak. Wah. Kenapa nih? Bos, kompornya meleduk, bos. Hah? Ada Pak Eyang. Ya ampun. Meskipun punya banyak manfaat baik untuk kesehatan, konsumsi makanan fermentasi nggak boleh berlebihan ya, karena bisa menyebabkan perut kembung, penumpukan asam laktat yang bikin otot jadi nyeri dan kaku, migrain, dan sakit kepala. Nah, karena toleransi masing-masing orang bakal berbeda terhadap makanan fermentasi, pastikan kita mengenal dan tahu batasan tubuh masing-masing ya. Unyil pamit dulu ya, dadah!